Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang recount text. Apa itu recount text? Apa itu generic structure-nya dan bagaimana language feature-nya dan apa itu fungsinya. Oke. Recount text ya mempunyai fungsi atau social functionnya yaitu to retell the past event for the purpose of informing or entertaining the readers ya. Jadi untuk menjelaskan kegiatan yang sudah lampau yang sudah terlewati dengan tujuan untuk menginformasikan dan menghibur si pembaca. Jadi jika ada teks yang berisi tentang sebuah kejadian yang telah lampau yang menceritakan tentang sebuah kejadian dari seorang penulis, maka itu adalah sebuah recount text yang mungkin tujuannya bisa jadi hanya cukup untuk menginformasikan saja atau bisa jadi untuk menghibur si pembaca. Oke, kemudian apa generic structure-nya ataupun apa itu struktur kalimatnya. Oke, yang pertama ada orientation ya. Orientation itu lebih kepada who, when and where ya, siapa, kemudian kapan dan di mana. Jadi orientasi ini lebih menceritakan tentang siapa sih yang ada dalam teks itu, kemudian waktunya kapan, kemudian di mana ya. Adapun yang kedua yaitu series of event, yaitu rentetan aktivitas atau kegiatan yang ada di situ ya. Jadi ada beberapa aktivitas di situ diceritakan, itu namanya adalah series of event. Kemudian yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation ini lebih kepada writer's feeling atau apa yang dirasakan oleh si penulis itu. Jadi yang diceritakan itu tentang perasaannya itu bagaimana. Oke, kemudian ke language feature ya. Dari recount text ini ada 4. Yang pertama kita menggunakan past tense ya. Past tense ini menunjukkan waktu yang sudah lampau. Biasanya kita untuk rumusnya itu subjek, verb 2 dan objek atau verb 2. Kemudian yang berikutnya yaitu adverb of time. Keterangan waktunya menggunakan last year ya. Contohnya ada yesterday, 2 weeks ago. Ini menunjukkan waktu yang sudah lampau, ada tahun lalu, 2 minggu yang lalu, kemarin dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan action verb, bisa menggunakan when, visited, kemudian walk ya. Ini biasa digunakan untuk recount text ini. Dan yang terakhir ini menggunakan conjunction atau kata hubung ya. Then, kemudian after that, kemudian next dan lain sebagainya ya. Ini bertujuan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Biasanya di sini digunakan dalam paragraf yang kedua, yaitu series of event, menjelaskan rentetan kejadian-kejadian yang ada di situ. Oke, kemudian gimana sih cara membuat teks itu? Oke, saya coba jelaskan. Kita bisa menggunakan mind mapping ya, seperti brainstorming, seperti itu, bercabang ya. Yang pertama kita untuk orientationnya di paragraf pertama itu kita biasanya mencantumkan when, kemudian who, dan where, kapan ya, kemudian siapa dan di mana ya. Contohnya bisa yesterday, when, who, siapa. Contohnya my family and I ya, bisa keluarga saya dan saya kemana. Where bisa ke, for example, went to Bali ya.
ke Bali juga bisa ya contohnya. Kemudian a series of event yang kedua, jadi rentetan kegiatannya ya, apa saja yang diceritakan, apa saja yang aktivitas apa saja yang dilaksanakan ataupun yang terjadi di situ dari pagi, siang, kemudian malamnya. Contoh gampangnya saja seperti ya di Jogja misalkan ya, di pagi hari mungkin bisa ke Borobudur, kemudian siangnya sampai sorenya bisa ke pantai ya, ke Parangtritis, dan kemudian nanti malamnya bisa ke Malioboro untuk belanja. Nah, itu series of event ini ada di paragraf kedua yang menceritakan tentang rentetan kegiatan yang ada pada cerita yang diceritakan tersebut ya. Dan yang terakhir itu namanya reorientation atau writer's feeling. Jadi apa yang dirasakan oleh si penulis itu, seperti apa yang dirasakannya, apakah senang, kemudian capek ya, diceritakan di situ ya. For example, contohnya we were very happy but we were tired. Nah, kita sangat senang tapi kita juga capek. Nah, di situ bisa diceritakan sebagai reorientation di situ ya, sebagai writer feelings. Nah, ini ada contohnya ya. Contohnya ada trip to Bogor. Bogor kan itu terkenal dengan yang sejuk-sejuk ya, banyak pepohonan, banyak bunga-bunga di situ. Oke, contohnya yesterday my family and I went to the Botanic Garden Bogor. Ya, kemarin saya dan keluarga pergi